Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini telah dapat hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan mingguan kita yang tepatnya di rumah Ibu Siti. Mudah-mudahan kegiatan ini dapatlah hendaknya menjalin silaturahmi yang lebih erat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali salam beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, kita sudah masuk di tahun baru Islam. Kalau tidak salah hari ini sudah tanggal 6 bulan Muharram. Jadi bulan Islam itu namanya Hijriyah. Tapi kalau bulannya Masehi itu yang Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi kalau kita Muharram berakhirnya apa, Bu? Zulhijjah. Jadi bulan Muharram ini awal tahun orang Islam. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki keutamaan serta makna yang sangat penting bagi umat Islam. Jadi bulan ini menandai momen berhijrahnya ketika Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemarin saya udah alhamdulillah menginjak Mekah Madinah, ibu-ibu. Itu perjalanan Madinah Mekah itu 6 jam pakai bus. Jadi 6 jam pakai bus itu hampir lebih setengah hari, lebih kurang 7 jam sebenarnya perjalanannya. Itu jalannya tidak seperti di Riau, ibu-ibu. Jalannya di sana mulus, tidak ada belobong sedikit pun. Jadi perjalanannya itu laju. Jadi perjalanan Mekah Madinah itu selama 6 jam. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah yaitu pada bulan Muharram. Jadi peristiwa hijrah ini sama dengan kita pindah, Bu. Mungkin ibu ini pindah dari Palembang, Bu. Ningsi pindah dari Palembang ke Riau. Berapa jam perjalanannya, Bu? Sehari semalam. Sehari semalam, iya, Bu. Palembang Riau sehari semalam. Berarti lebih jauh lagi hijrahnya ibu daripada Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sehingga Nabi Muhammad juga bermakam di Madinah. Makanya kalau kita pergi berumrah atau haji itu kita wajib ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan sholat sunnah. Jadi ke makam Nabi Muhammad itu tidak bisa sembarang masuk, harus ada kartu atau surat yang dibawa oleh rombongan. Kalau tidak nggak bisa masuk, Bu. Jadi tidak bisa kata kita, kita ingin berziarah sendiri, mungkin bisa tidak lolos. Begitu ketatnya penjagaan di makam Nabi Muhammad SAW. Selain peristiwa hijrah, bulan Muharram juga dihiasi dengan hari yang istimewa, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram besok. Kalau sekarang tanggal 6 Muharram, berarti tambah 4 hari lagi, tepatnya hari apa tuh? Hari Selasa nggak, Bu? Hari Selasa. Jadi itu namanya hari Asyura, hari yang istimewa. Jadi bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Asyura itu, maka pahalanya 10 kali lipat. Begitulah besarnya. Jadi hari Asyura ini yang jatuh pada tanggal 10 Muharram, bulan ini begitu penting dan mulia.
dalam pandangan umat Islam. Jadi umat Islam itu bulannya ada makna-maknanya. Kalau Januari itu apa maknanya, Bu? Ada tak tahu kita, Bu? Perasaan nggak ada puasa sunnah nggak ada, ibadah-ibadah lain pun nggak dianjurkan. Begitulah istimewanya bulan Hijriah, yaitu bulan orang Islam tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda yang menggambarkan keistimewaan bulan Muharram ini, yaitu sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adanya 12 bulan, di antaranya yaitu 4 bulan haram yang berturut-turut, yaitu Zulkaidah kemarin itu bulan haram, Zulhijjah bulan haram, dan termasuk bulan Muharram. 3 berturut-turut bulan haram. Bulan haram itu bulan yang baik, ibu-ibu, bulan yang suci. Karena di Mekah itu dinamakan tanah haram. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan haram itu nggak boleh dimakan. Tapi kalau di dalam agama Islam, haram itu adalah baik. Jadi kalau kita menginjak tanah haram, kata orang itu kita menginjak tanah suci, yaitu tanah Mekah atau tanah Madinah. Jadi dinamakan haram itu artinya baik. Dan juga ada satu lagi yaitu bulan Rajab. Karena di bulan Rajab itu kan banyak tuh kemarin keutamaan, ada puasa Rajab, ada amalan-amalan lain yang kita kerjakan. Begitu juga di bulan Muharram ini kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, yaitu tepatnya di tanggal 10 Muharram. Kalau kita mau melaksanakan puasa Nasu'a namanya, itu 9 Muharram. Jadi kalau ibu-ibu mau melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini tidak banyak, cukup 2 saja misalnya boleh, tanggal 9 dan 10 Muharram, tepatnya hari Senin dan Selasa. Itu kalau ibu-ibu mampu dan mau, itu tidak dipaksa karena itu sunnah. Sunnah itu dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Jadi Muharram adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi sejarah para nabi karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa penting yang menjadi bukti kebesaran dan rahmat Allah. Banyak, Bu, peristiwa rupanya di bulan Muharram. Ketika Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram Allah menciptakan Nabi Adam dan istrinya. Jadi itu peristiwa juga. Jadi Nabi Adam itu diciptakan bersama istrinya di bulan Muharram. Dan juga Nabi Idris di bulan Muharram, Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah 2 nabi ya, Bu ya. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh peristiwanya di bulan Muharram, Nabi Nuh diselamatkan dari bencana banjir besar yang melanda umatnya. Jadi banyak peristiwa yang ada di dalam bulan Muharram ini. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram diselamatkan dari kebakaran api yang hampir merenggut nyawa. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Dan yang kelima, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Bulan Muharram Nabi Yusuf juga dibebaskan dari penjara setelah fitnah oleh istri Al-Aziz majikannya. Ada nggak cerita Nabi Yusuf? Saudaranya, terus dia masukkan di dalam sumur. Ketika itu yang menolongnya, setelah itu dia dibawa ke rumah orang kaya daerah itu, namanya Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu majikannya. Jadi Nabi itu ganteng pembalan itu iringannya sambil sayur. Begitu gantengnya Nabi Yusuf. Jadi difitnah pula Nabi Yusuf itu pacaran sama istri Al-Aziz tersebut. Maka dia difitnah, di penjara dia. Ketika Muharram tiba,
maka dibebaskan oleh Allah Nabi Yusuf itu daripada penjara tersebut. Nabi Yusuf itu ada doanya tuh Bu, karena dia di sumur lama nggak ada yang menolong. Selalu kita lafazkan kalau kami membaca doa, Rabbana ufirli junubi, Rabbana ufir lana junubi wali walidaina. Saya lafazkan ya Bu ya, kalau membaca tidak berurutan. Itu adalah doa Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu terus berdoa, maka adalah orang yang sudi menolongnya di dalam sumur tersebut. Yang selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam. Pada bulan Muharram, Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali setelah mengalami kebutaan. Jadi itu peristiwa di bulan Muharram juga. Nabi Yakub itu buta. Dan juga dia kesedihan mendalam akibat kehilangan putranya juga. Jadi di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala memberinya kembali untuk melihat. Yang ketujuh yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Di bulan Muharram Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesembuhan yaitu dari penyakit kulit. Mungkin gatal-gatal seperti kudis atau kurap. Jadi menimpa Nabi Ayub, maka Allah menyembuhkannya di bulan Muharram. Jadi itu peristiwa juga di dalam bulan Muharram. Dan yang yang ke-9 Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-8 Nabi Musa, yaitu pada bulan Muharram Nabi Musa diselamatkan daripada serangan Raja Fir'aun. Yang itu ada ceritanya Bu, yang dapat mukjizat tongkat menjadi ular dan bisa membelah laut merah itu. Jadi bulan Muharram peristiwa itu terjadi, maka Nabi Musa alaihissalam selamatlah dengan tentaranya, maka Raja Fir'aun celaka dengan tentaranya. Yang ke-9 yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Pada bulan Muharram Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus ini ditelan ikan hiu. Jadi setelah bulan Muharram selama 40 hari dia di dalam perut ikan, maka Allah memberikan rahmat kepadanya, maka bisalah dia keluar daripada perut ikan tersebut. Jadi itu termasuk peristiwa di bulan Muharram. Dan yang ke-10 yaitu Nabi Muhammad yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tadi, yaitu untuk menyiarkan agama Islam. Jadi 10 peristiwa para nabi di bulan Muharram, maka bulan ini termasuk bulan yang banyak peristiwa, makanya ada hari mulianya yaitu hari Asyura. Namanya hari Asyura, maka dianjurkanlah kepada kita umat Islam untuk melaksanakan puasa sunnah Asyura. Dengan niatnya seperti puasa biasa Bu, cuman sunnah. Jadi ibu-ibu kalau melaksanakan puasa Asyura, ingat aja hari ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa Asyura. Kalau mau diikuti dan Selasanya puasa Asyura. Itu puasa yang diamalkan pada bulan Muharram tersebut. Jadi amalan bulan Muharram ini bukan puasa saja ibu-ibu sebenarnya. Juga ada kita dianjurkan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas Bu? Qul huwallahu ahad. Misalnya ibu dalam sholat, misalnya nggak bisa kita mengamalkan itu saja karena bosan atau sesat lidah. Kadang menyebut Allahu ahad itu kadang lidah kita itu kan ada sebelok-belok lain Bu. Jadi mungkin ibu sholat subuh kan 2 rakaat, baca mungkin ayat lain dulu baru Allahu ahad lagi. Nanti setelah sholat itu entah baca lagi sebelum doa boleh. Nanti sholat zuhur kan 4 rakaat, ada 2 lagi ayat, baca lagi. Berarti sehari semalam dapat banyak kita membacanya. Kita kumpulkan 1 bulan Muharram itu udah berapa? Itu amalan yang bagus juga di dalam bulan Muharram ini.
Dan juga kita dianjurkan menghindari perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Nah, jelaslah Bu ya, karena perbuatan buruk dan maksiat itu perintah yang diperintahkan oleh Allah, harus dijauhi karena itu larangannya. Tetapi di bulan Muharram ini itu dosanya berlipat-lipat. Nah, itu yang paling yang paling harus kita hindari. Karena di bulan-bulan lain itu kita melaksanakan maksiatnya mungkin dosanya tetap berdosa, tapi di bulan ini dosanya berlipat-lipat sehingga 40 kali lipat. Nah, begitu besar dosanya. Karena bulan ini bulan haram, bulan yang baik, maka perbuatan yang buruk itu maka diganjar oleh Allah dengan dosa yang berlipat-lipat. Yang keempat juga kita harus dianjurkan memperbanyak sedekah. Nah, jadi kalau di bulan lain mungkin setiap wirid aja Bu bawa uang 5.000 atau 10 untuk isi infak kita yang keliling tadi. Tapi di bulan Muharram ini coba kita lebihkan. Mungkin ada anak yatim atau orang miskin yang kita nampak, atau kita singgah di masjid, atau kita mungkin ingin bersedekah makanan udah berlebih di rumah, bisa nggak harus duit ya Bu ya. Nah, jadi dianjurkan di bulan ini lebih besar pahalanya kalau kita melaksanakan ibadah sedekah. Jadi mungkin itu saja Ibu-ibu, semoga kita dapat berbuat kebaikan di bulan Muharram ini. Hendaknya bulan Muharram ini menjadi ladang pahala bagi kita semua dengan menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja penyampaian kami, mungkin banyak kurang dan kami mohon dimaafkan karena mungkin ilmu kami baru sebatas itu, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat mengamalkannya, dan apa yang kami sampaikan tadi hendaknya dapat diterapkan pada diri kita masing-masing. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.